Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih diberikan kesehatan dan tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga di pagi hari ini kita bisa mengikuti perkuliahan manajemen keuangan dengan subpokok bahasan baru. Ya, di pertemuan kali ini nanti kita akan mempelajari yaitu tentang subpokok bahasan manajemen kas dan surat berharga jangka pendek. Kenapa kita harus mempelajari tentang manajemen kas dan surat berharga jangka pendek? Karena di dalam sebuah keuangan jika tidak memiliki seorang manajer keuangan yang bisa mengelola keuangan dengan baik, maka perusahaan tersebut nanti tidak bisa memanage, ya, khususnya adalah memanage kas. Kenapa? Karena di situ nanti kas itu adalah pengeluaran dan pendapatan seseorang yang akan pengeluaran dan pendapatan yang ada di dalam perusahaan untuk memberikan kelangsungan hidup dalam suatu perusahaan tersebut. Makanya di sini nanti ada subpokok bahasan baru yaitu tentang manajemen kas dan surat berharga jangka pendek. Oke. Kas itu apa? Ya, kas di dalam sebuah perusahaan itu bisa diartikan dari dua, yaitu kas itu adalah biaya operasional sehari-hari. Yang kedua, investasi baru sebuah aktiva tetap. Jadi kas itu adalah biaya yang harus dikeluarkan atau seperti biaya operasional perusahaan. Baik itu nanti pendapatan di dalam perusahaan maupun pengeluaran di dalam perusahaan. Ini adalah kas. Aliran kas di dalam sebuah perusahaan itu ada dua. Aliran kas keluar atau cash outflow dan aliran kas masuk itu adalah cash inflow. Jadi di dalam sebuah perusahaan itu pasti ada dana yang masuk dan dana yang keluar. Nah, di dalam aliran kas ini nanti dibedakan menjadi dua. Ada cash outflow, itu adalah kas yang keluar, dan cash inflow itu adalah kas yang masuk. Kemudian ada juga sifat-sifat aliran kas. Sifat aliran kas itu adalah yang pertama itu terus-menerus atau continue. Jadi setiap hari, setiap minggu, sebuah perusahaan tersebut nanti bisa mendapatkan aliran kas dana masuk dan juga dana keluar. Baik itu nanti digunakan untuk misalkan ada pembayaran listrik, itu kan rutin, continue. Kemudian biaya gaji karyawan itu adalah bersifat continue. Ya. Kalau yang tidak terus-menerus atau intermittent itu adalah biaya kas yang masuk tetapi tidak secara terus-menerus. Ya, mungkin kadang-kadang 1 bulan sekali. Kemudian misalkan 1 tahun sekali, bahkan 5 tahun dan 10 tahun sekali. Berarti di sini kan nanti ada beberapa dana yang masuk dan dana yang keluar itu adalah tidak secara terus-menerus. Ini adalah aliran kas. Kemudian aliran kas itu nanti biasanya harus berjalan secara seimbang antara pendapatan dan pengeluaran. Oke, kita lanjut ke manajemen kas. Ada 3 hal yang ingin dilakukan oleh manajer keuangan ketika mengelola kas. Yang pertama itu adalah mempercepat pemasukan kas. Jadi ketika nanti Anda menjadi seorang manajer keuangan atau mungkin menjadi bendahara perusahaan, pasti Anda ingin mempercepat pemasukan kas perusahaan. Bagaimana nanti kas perusahaan itu nanti biar cepat banyak. Yang kedua, itu nanti adalah memperlambat pengeluaran kas. Memperlambat pengeluaran kas itu apa? Jadi kita harus bisa menekan biaya-biaya atau dana-dana yang dikeluarkan yang tidak penting agar kas tersebut nanti bisa tetap terjaga dengan baik. Istilahnya nanti kas tersebut tidak terlalu boros.
Yang ketiga, memelihara saldo kas yang optimal. Saldo kas yang optimal itu seperti apa? Saldo kas yang optimal itu antara pendapatan dan pengeluaran di situ nanti harus balance. Harus balance itu adalah seimbang. Jangan sampai pendapatan dan pengeluaran itu nanti lebih besar pengeluarannya. Ya. Jadi di situ nanti harus lebih besar di dalam pendapatannya. Kemudian motivasi memegang kas itu ada 3. Motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Jadi ketika nanti pemegang kas itu ada 3 motif. Yang pertama itu adalah motif transaksi karena digunakan untuk transaksi sehari-hari. Kemudian motif berjaga-jaga karena biaya atau kas di dalam sebuah perusahaan, istilahnya operasional, itu nanti berada di dalam perusahaan, maka dia nanti juga ada motif jaga-jaga. Jadi seorang pemegang keuangan itu dia nanti harus pinter-pinternya bagaimana mengatur keuangan dalam perusahaan. Yang ketiga, motif spekulasi. Jadi seorang manajer keuangan di sini nanti harus pinter berspekulasi. Apakah nanti dana tersebut harus dikeluarkan atau kita nanti bisa mengambil pos-pos dari dana yang lain. Ini adalah motivasi memegang kas. Kemudian, kas yang efisien itu seperti apa? Ya, penyediaan jumlah kas yang aman itu ada 2 nanti dibedakannya. Pengadaan kas dengan cepat, berarti pemasukan itu nanti harus lebih cepat. Kemudian investasi kas dalam investasi jangka pendek untuk menghasilkan penghasilan yang layak. Jadi kita bisa berinvestasi. Contohnya seperti apa? Misalkan kita memiliki sebuah kas di dalam sebuah perusahaan, kas tersebut nanti kita investasikan, misalkan pembelian tanah. Ya. Tanah di sini nanti kita gunakan, misalkan kita cari tanah yang lebih agak kecil, ya. Tanah tersebut nanti digunakan untuk memperluas area pabrik atau perusahaan tersebut. Nah, ini termasuk berarti di dalam investasi jangka pendek untuk menghasilkan penghasilan yang layak. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya persediaan kas minimal. Yang pertama itu adalah pertimbangan antara aliran kas masuk dengan aliran kas keluar. Jadi kita nanti harus mempertimbangkan antara kas yang masuk dan kas yang keluar itu balance tidak. Lebih baik kas yang masuk itu lebih besar daripada kas yang keluar. Jangan sampai di situ nanti di dalam sebuah perusahaan itu terjadi minus. Ya. Yang B, penyimpanan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Jadi kas tersebut nanti harus dilakukan penyimpanan atau safety yang lebih aman. Yang ketiga, adanya hubungan yang baik dengan bank. Karena tadi penyimpanan itu berhubungan dengan uang itu biar aman disimpan di dalam bank, maka di dalam perusahaan atau manajer keuangan tersebut nanti harus punya hubungan yang baik dengan bank-bank yang ada di dalam perusahaan. Budget kas. Apa sih itu budget kas? Estimasi terhadap posisi kas untuk suatu periode tertentu yang akan datang. Jadi kita nanti bisa mensimulasi atau membudget. Kira-kira nanti posisi kas kita itu aman tidak dalam satu periode yang akan datang. Ada 2 model penyusunan budget kas. Yang pertama, perusahaan akan mengetahui dalam kondisi defisit atau surplus kas. Yang B, periode penyusunan dalam bulanan atau kuartalan. Jadi penyusunan ini nanti kita harus bisa mengetahui yang pertama itu adalah defisit perusahaan itu seperti apa. Kemudian periode penyusunan laporan keuangan di situ nanti bulanan atau kuartalan. Kuartalan itu adalah 4 bulan. Pembagiannya apa? Pembagiannya di dalam budget kas itu ada estimasi penerimaan kas dan estimasi pengeluaran kas. Ini adalah budget kas.
kas. Jadi juga ada dua macam di dalam berestimasi. Ada estimasi penerimaan dan estimasi pengeluaran kas. Maksud dari penyusunan budget kas digunakan untuk apa? Kemungkinan posisi kas sebagai hasil rencana operasi perusahaan. Jadi perusahaan itu bisa berencana kalau dia mengetahui posisi kas perusahaan itu seperti apa, aman atau tidak. Yang kedua, kemungkinan adanya surplus atau defisit karena rencana operasinya perusahaan. Yang ketiga, saat-saat kapan kredit akan dibayarkan kembali. Ini adalah penyusunan budget kas. Ada 3 tahapan dalam penyusunan budget kas. Yang pertama, menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran menurut rencana operasional perusahaan. Yang B, menyusun perkiraan atau kebutuhan dana atau kredit bank atau sumber dana lain yang diperlukan untuk menutup defisit kas karena rencana operasinya perusahaan. Yang ketiga, menyusun kembali estimasi keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial. Jadi yang pertama ini tahapannya kita harus bisa membuat rencana operasional perusahaan. Misalkan kita buat rencana operasional itu per bulanan. Berarti kita nanti bisa berestimasi berapa pendapatan yang masuk dan berapa uang yang harus dikeluarkan dalam perusahaan. Yang kedua, menyusun perkiraan atau kebutuhan dana atau kredit bank yang diperlukan untuk menutup defisit kas. Jadi karena tadi kita memiliki kekurangan kas, mungkin kita pinjam dengan perusahaan atau bank yang lain, kita harus tutup terlebih dahulu. Ya, kemudian kita bisa lanjut untuk rencana operasional perusahaan itu nanti seperti apa. Yang ketiga, menyusun kembali estimasi keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial. Kita harus menghitung kembali atau mengestimasi berapa penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial itu. Apakah di situ nanti terjadi banyak pengeluaran dan sedikit pemasukan atau balance, ataukah tidak kedua-duanya? Ini adalah tahapan dalam penyusunan budget kas. Ya, ini tadi beberapa materi ya di dalam pembahasan manajemen kas dan surat berharga jangka pendek. Untuk slide selanjutnya bisa coba Anda pelajari, ada beberapa macam di situ nanti, ada beberapa grafik bisa Anda pelajari ya di slide. Ya, untuk pertemuan kali ini materi untuk manajemen kas saya akhiri dulu. Mohon maaf, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.